Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa dong ya. Nah, pada pagi hari ini kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang memimpin jalannya ibadah kami. Walaupun Tuhan kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi hati kami tetap satu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Adik-adik, mari kita naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, dalam duka, jalan sertanya selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Berikutnya kita naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus,
mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Bapa. Bapa, berkatilah Tuhan firman ini Tuhan agar berguna untuk masa depan kami Tuhan. Berkatilah juga Tuhan setiap firman yang akan kami dengar agar tertanam di tanah yang baik. Hanya di dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemimpi. Yakub punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak.
Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Adik-adik, kita semua tadi sudah mendengar cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Adik-adik kira-kira udah tahu belum apa sih yang bisa kita pelajarin dari sifat Yusuf? Nah, tadi kita udah melihat bahwa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa saudara-saudaranya benci kepada Yusuf? Karena mereka merasa iri kepada Yusuf yang diberikan jubah yang bagus oleh ayahnya. Mereka merasa bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf ketimbang saudara-saudaranya yang lainnya. Akhirnya timbullah rasa iri hati. Nah, iri hati yang timbul dalam hati kita berdampak buruk nggak adik-adik menurut kalian? Buruk banget ya, karena dari rasa iri hati itu akhirnya Yusuf dijahatin sama saudara-saudaranya, dibuang lalu dijual. Nah, yang kita bisa pelajari adalah kalau kita menyimpan rasa iri hati di dalam hati kita, kita bisa menjadi seorang yang jahat. Selain jahat, hal tersebut adalah hal yang dibenci sama Tuhan. Nah, contohnya apa sih iri hati? Misalkan gini, adik atau kakak kalian habis berulang tahun. Lalu orang tua kalian memberikan kado kepada kakak atau adik kalian. Kalian merasa sedih, merasa, aku juga mau dapat kado seperti adik ataupun kakak. Walaupun kalian gak ulang tahun. Nah, akhirnya apa? Kita merusak mainan adik kita atau kita merebut mainan adik atau kakak kita. Nah, itu adalah bentuk dari iri hati yang tidak sehat. Nah, hal tersebut bisa membuat bertengkar. Bertengkar kan tentunya tidak baik ya adik-adik. Kalau kita berantem sama kakak atau sama adik kita, akhirnya kita mendukakan hati Tuhan. Kita membuat Tuhan marah dan sedih terhadap sikap kita. Maka dari itu adik-adik, kita harus membuang rasa iri hati jauh-jauh dari diri kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Bapa, di mana kami diajarkan untuk tidak memiliki rasa iri hati, karena iri hati berdampak buruk bagi hati kami dan kehidupan kami. Tuhan, berkatilah hati kami Tuhan, agar kami tidak memiliki rasa iri hati lagi. Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan, tolong Tuhan, berkatilah ibadah ini Tuhan, agar dapat memuliakan nama-Mu dan dapat menjadi bagian yang menyenangkan dari apa yang kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu telah selesai. Kakak mau mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.